Mahdipa episode ke bola lihat aku 21. 21. Ya. Kita kehadiran seorang tamu, seorang guest star. Nek, kalau konten musik tuh guest star, tapi kalau podcast mboh lah jenenge apa? Namanya apa nggak tahu. Guest house. Guest house. Kemarin full guest house. Acara MotoGP. Sepertinya ini umpan lambung yang harus saya sundul atau dribble ini. Kita kedatangan Alta Pak Erstut. Ya, Pak Erstut. Apa kabar, Tak? Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat, sejahtera. Capek nggak sih? Kan kemarin full tuh MotoGP. Capeknya Klimaks ya. Apa kowe, Mas? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, segitu cukup. Dia peka, Mas Mike. Pak Erstut cerita dikit dong, Tak. Pak Erstut. Pak Erstut ya? Nggak usah banyak tapi. Nggak usah banyak. Ntar Mas, agak ya oke, aku coba ya. Pak Erstut adalah ketidaksengajaan. Dimulai dari gini. Basicku sebenarnya desain grafis, Mas, desain komunikasi visual. Karena emang tahun 2016 itu punya masalah dengan SDM ya, karena emang pekerjaan yang aku tangani yang semakin bertambah hingga akhirnya membutuhkan support system yang namanya sumber daya manusia. Dalam hal ini desainer lah, katakanlah seperti itu, atau ilustrator. Dan saat itu emang nggak ada di sini universitas atau apa, lulusan juga belum tahu lebih tepatnya. Terus ada satu rekan aku, sebenarnya adik-adikan sih, itu namanya Baron, itu minta belajar sebenarnya, minta belajar desain ke aku, karena emang bagi aku belajar itu adalah teori yang diimplementasikan dan implementasi praktik yang dibaca, dievaluasi lewat teori. Jadi aku terima proposal belajarnya dia dalam arti dia harus membantu pekerjaan yang aku kerjakan. Dengan sejak awal ya aku hargain itu ya secara profesional gitu loh, meskipun konteksnya beliau belum bisa gambar, nggak ada basic sama sekali gitu loh, cuman emang punya taste aja gitu loh, dan aku percaya semua orang punya taste lah, selera. Nah itu seiring berjalan akhirnya berkembang dari satu orang menjadi 2 orang menjadi 3 orang, ada lulusan ekonomi, sarjana ekonomi di sini. Akhirnya tertarik dengan kreativitas atau dalam hal ini visual art dan desain. Akhirnya berkembang ya, akhirnya dia juga belajar tentang apa itu desain dan visual art. Tapi semakin kesini ya dia kembali ke fitrahnya menjadi orang yang dengan basicnya ekonomi. Akhirnya dia menjadi keuangan dan administrasi kayak gitu. Berkembang akhirnya sampai di 2 tahun 3 tahun terakhir lah, akhirnya banyak ya lulusan desain dan seni rupa yang pernah ngerantau atau ada universitas di sini. Akhirnya kita lebih memudahkan, akhirnya ini menjadi berkembang menjadi sampai sekarang sih 9 orang yang in-house, yang ya mereka selayaknya staff, tapi juga gimana ya, akhirnya Pak Erstut menjadi kayak gini loh, tempat belajar sekaligus tempat karir. Kayak gitu. Nah itu sih yang berjalan menjadi sebuah tim sampai sekarang gitu loh. Jadi tetap kita belajar lewat pekerjaan, tapi kita juga harus ya namanya usaha ya, harus mendapatkan feedback finansial. Tapi ketika kita mendapatkan feedback finansial, kita punya tanggung jawab sosial yang lebih luas, bahwa di luar kita di Lombok lebih tepatnya banyak yang perlu kita bisa sharing. Kita kembalilah kita hidup dari kesenian, kita kembalikan lagi ke kesenian. Seperti itulah. Itu yang berjalan sampai sekarang. Gitu sih Mas. Udah 6 tahun Mas. 6 tahun ya. Berarti diawali dengan berarti logikanya bukan secara histori, berarti si 2 orang inilah ya, Alta dan si Baron ini yang mengawali Pak Erstut itu. Sejak awal udah memang Pak Erstut ininya. Aku tercetus nama Pak Erstut. Namanya dulu sebelum itu kan sempat nyablon aku ya. Nyablon nama studionya Fire Workshop.
Pair itu karena Gumi Pair sebenarnya. Fire ya. Tanah subur, ya udah keren. Stud, inget ini saya ada Farid Stevi, vokalisnya festival itu punya studio namanya Lip Stud, Liberate Stud. Ya oke lah buat keren-kerenan aja, Stud studio. Ya udah di akronim lah. Ya. Ya, lokalnya dapet, ininya dapet apa namanya, kekiniannya dapet, dan secara filosofi juga tanah. Akhirnya Oke. model bisnisnya menjadi kayak tanah. Ya udah kalau kita mau berkembang berarti tanahnya mesti subur. Kita bikin pohon, ketika pohonnya berbuah, yaitu dibagi lagi, itu menjadi bibit baru lagi, itu tumbuh lagi. Ya, harapannya seperti itu, kayak ekosistem sih. Garapan Fire Stud lebih dominasinya tuh kemana? Base-nya sih sebenarnya kalau desain komunikasi visual itu kan apa ya, bukan perpanjangan, perkembangan dari desain grafis ya. Desain grafis, pengembangan dari grafis murni. Grafis murni dibaca perpanjangan dari seni murni sebenarnya. Yeah. Urutannya banyak. Sekarang desain komunikasi visual itu karena emang dinamika gestur masyarakat kan, kebutuhan komunikasi visual saja. Nah, dari komunikasi visual diterjemahkannya banyak. Branding, desain, promotion, terus visual art, bagian dari bukan dekorasi saja, identifikasi satu tempat lewat visual, itu mural, caranya mural seperti itu. Dan banyaknya sih akhirnya kebanyakan mural sih, banyak. Dominasinya di situ ternyata ya. Iya, nggak disadari juga sih mas. Nggak gitu. Itu sebenarnya itu terjadi faktor apa yang penyebabnya akhirnya, kan sebenarnya kan banyak elemen apa banyak divisi ya bisa dibilang, atau part yang bisa ditawarkan, anggaplah klien bilang begitu. Pilihannya kan banyak nih. Nah, kalau yang aku lihat sih bahwa si Fire Stud ini seperti secara tidak sadar ke situ nih, ke mural ini kayaknya. Mural Itu disadarin atau memang settingannya mau ke situ, atau akhirnya by request lebih banyak ke situ? Ya dulu secara pribadi sih aku suka ini ya, karena nggak ada space, jadi aku pribadi ya sering vandal ya, sering nyoret-nyoret jalan kayak gitu, stiker, white paste kayak gitu, ya menarik aja karena emang untuk menuju galeri itu kan kayaknya adiluhung sekali gitu, harus akurasi, dan kebetulan di Lombok juga terbatas fasilitas itu. Ya secara pribadi praktik itu sudah aku lakukan gitu. Terus mural pertama itu sebenarnya ada satu tempat namanya di kaki Gunung Sembalun lah, Sambelia. Ada satu sekolahan dari kandang ini mas, dari kandang apa namanya, sapi, diubah menjadi sekolahan, dan dia berharap ada mural lah di situ. Kampung, wah kita jauh-jauh ke sana, akhirnya kita nginep, bikin karya bersama anak-anak di sana. Kok menarik ya, maksudnya aku menemukan apa ya, value untuk kerja tim, terus interaksi, ruang itu menjadi menarik. Dan ketika mural itu ada di satu ruang yang berbeda lagi, misal katakanlah di tempat lain, aku menemukan pengalaman yang baru lagi. Nah, dan itu sebenarnya base-nya tidak komersil. Awalnya tidak komersil. Nah, mungkin kalau dibaca sekarang ini kok banyakan mural, aku rasa konteksnya lebih ke perkembangan bisnis yang akhirnya semua orang punya keinginan tempatnya memiliki identitas yang unik, yang berbeda-beda gitu loh, entah itu hotel, entah itu kafe, restoran atau apapun. Jadi aku harus ada pembeda lah. Tempat kita jualan kopi sama, tapi tempatku ada gambarnya, kamu nggak ada. Nah, kebetulan praktik yang tanpa kita sadarin secara finansial tadi itu hadir di saat momen itu gitu. Nah, itulah ketemu lah, akhirnya menyebar, ya udah menggelinding lah sampai kebetulan sampai sekarang aja. Nggak tahu besok. Iya, harapannya besok ya terus lebih baik lah kan.
Aku seni rupanya sih mas, bukan muralnya, keseniannya lah. Biasanya nih tak, kalau bilang lah made by order, Hmm, si mural itu kan, ya. biasanya nih satu space atau satu tempat lah bilang begitu. Itu kamu yang konsepin lebih dulu ditawarkan atau biasanya mereka yang meminta? Udah menyodorkan Konsep. konsep gitu. Ya, di industri itu kan namanya industri berarti kan variabelnya A dan B gitu loh. A si industri memiliki uang, B memiliki kemampuan kan seperti itu. Nilai kompromis itu selalu ada. Kompromis itu ada. Ya pastilah si klien memiliki keinginan apa yang dia rasakan dan tidak bisa divisualisasikan terakomodir di kita. Untuk alasan itulah transaksional Yo, terjalin. iya, iya, iya. Cuman batasnya kan Oke. ya itu kadarnya Ya. sampai mana nih? Apakah kita menjadi selalu mengakomodir maunya klien atau ya berapa? Persentase. Aku pokoknya sampai 50-50 oke lah. Iya, iya, iya. 50-50 oke lah. Ya yang terjadi sih seperti itu Mas prakteknya. Pasti kita mempertimbangkan, tapi kalau ada yang one of a kind case sih sebenarnya kita disediakan kanvas terserah kita mau bikin apa. Itu malah enak banget dan ada duitnya lagi. Wah, enak banget, Mas. Tapi itu jarang. Pernah terjadi tapi. Pernah. Pernah dan Di mana itu? Boleh di nggak sebutin? sini ada, di Jakarta ada. Oke. Kayak gitu ada sih, ada. Tapi one of a kind ya menurut Iya, aku. iya, Heeh, iya. kayak gitu. Ada yang billingnya bagus, muralnya keren. Seminggu dihapus juga ada. Pernah. Dan dia order lagi, Mas. Oh ya, apa? Bagus. Terus harganya kita naikin karena kesel. Oh, gitu ya. Karyamu dihapus, Mas. Kesel gimana? Itu peristiwa between idealis dan kebutuhan itu. Iya, iya, iya. Tak naikin harganya, kesel kan Oke. dihapus. Tapi mau tetap. Mau coba? Oh iya. Iya. Itulah celakanya. Iya, oke. Ternyata batas idealis ada di kebutuhan, Mas. Iya. Kapitalis. Iya sih, kalau aku ngelihat bahwa ternyata seperti ya itu nggak sadar sih bahwa penggiringan apa namanya, fokusnya ke situ gitu loh, digiring sama permintaan akhirnya kan. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak, di luar Pak Estut kami semua punya karya personal. Oke. Semua punya karya dan wajib punya karya. Tapi apakah berkarya sesuka diri kita itu akan serta-merta diterima orang lain? Ya, Itu ya urusan kan beda semua lah orang ya. juga kepingin diterima. Iya. Nah, case-nya di konteks Lombok Hmm. masih belum kalau di maaf nih dibandingin sama layering yang daerah lain kayak Oke. gitu. Tapi apakah bisa? Ya harus bisa, makanya Iya. ini upaya kita. Ya menyeimbangkan lah di Pak Erstut aku cari duit untuk beli kanvas. Nah, kanvas itu yang untuk jadi hal-hal yang pengen Iya. aku luapkan. Selain yang katakanlah selain kerjaan, Heeh. kayak kemarin sempat aku dengerin tuh ada beberapa project yang ternyata Pak Erstut juga mensupport teman-teman. Nah itu dasar pemikirannya apa tuh? Dasar pemikirannya adalah kalau profesimu ingin dihargai, berarti ekosistemmu juga harus terbentuk. Dalam hal ini boleh aku ngomongin visual art, seni rupa, seni. Ya tapi seni ini sendiri kalau dalam kacamata makro kan hari ini dibaca menjadi industri kreatif. Ya. Nah, di industri kreatif lininya banyak banget. Betul. Nggak cuma seni rupa aja gitu Iya. kan. Ya ternyata aku memiliki pengalaman bahwa teman-teman yang lain punya case yang sama ya. Betul. Nah, kalau konteksnya adalah pingin dia juga, mohon maaf ya, bukan apa-apa sih sebenarnya, dia pingin kayak pencapaian kita, ya itu yang kita sharing. Oke lah, ya kadang ada yang bentuknya finansial, ada yang bentuknya emang jasa, selama kita mampu. Tapi syaratnya satu, kamu juga harus serius di karyamu. Ya kita bareng-bareng kayak gitu. Yeah.
Jadi menjadi melebar, akhirnya nggak ngurusin diriku, tapi ngurusin Pak Erstut, dan nggak ngurusin Pak Erstut aja, kok menjadi melebar gitu loh. Ya. Tapi ya wis lah, bukan menjadi beban ya, tapi ya aku harap sih sebenarnya semua itu tumbuh. Ya. Jadi aku tidak merasa punya saingan. Iya, sebenarnya kalaupun ada saingan dalam konteks yang kompetisi itu sehat, kenapa enggak kan? Lebih baik kita memikirkan saingan tuh yang sekalian yang jauh dah. Kalau Gitu ya. ngomongin konteks itu, kalau kita sesama kayak gini apa aja, ayo dah bareng-bareng. Berarti bahwa kompetisi itu kan kalau artinya gini, kalau sehat kan hal yang positif itu terjadi di situ. Oh iya, bukan kompetisi lebih tepatnya ya, Kak, ininya Aku nggak tahu sih istilahnya. mas, sebenarnya aku nggak tepat sih ngomong kompetisi karena aku sendiri nggak pernah ikut kompetisi, nggak pernah. Aku nggak tahu rasanya menang kalah sama aja. Gimana kompetisi sama diri sendiri kali ya? Kalau musik kan ada tuh festival, ya kan, kayak gitulah kan. Mural ada nggak sih, pernah ada kayak gitu? Mural festival tapi bentuk ada sih lomba, tapi aku pribadi nggak pernah ikut. Oke. Karena emang aku pribadi ya, tim-timku sih ada orang yang emang seneng diuji seperti itu, ya bagus lah untuk pembelajaran ya. Iya, iya. Tapi apakah ketika kamu menang dalam hal kesenian menjadi garansi kamu yang paling baik? Yo, seni tidak sekaku Iya, itu, bos. parameternya nggak pasti kok kalau bicara seni. Cair lah. Iya. Sama kayak sahabat kita satu ini, Mas Roni. Dia setelah masuk di ruangan ini dia kok diem banget. Apa yang mau diutarakan, Mas? Mas Roni. Ngomong, Mas. Apa yang Mas Roni nih hampir tiap malam ngobrol sama aku ya. Dia tiba-tiba meneng gitu loh, diem gitu loh. Apa, Mas? Kan diam itu kan Mas, itu kan Dimas. untuk diam dong. Kalian bicara saya harus diam. Oh gitu ya. Tak, Iya. project yang terakhir yang kemarin baru selesai. Itu ceritanya gimana? Yang mana mas? Mandalika. Mandalika. Ya. Ada 2 project yang lumayan di luar ekspektasi sih kemarin tuh, barengan ya. Satu Uniqlo. Uniqlo itu untuk generasi milenial dan Oke. Z itu sebenarnya edgy brand lah, keren, from Japan. Ya. Oh nyebut merek kayak ya kayak gitu. Dan yang kedua adalah Mandalika yang emang kebetulan jadi magnet ya Yeah. pariwisata kayak gitu. Terjadinya adalah aku sangat berterima kasih sama Lombok sih sebenarnya. Lombok itu membantu brand Smart praktik yang aku kerjakan untuk mendapatkan kesempatan ini. Ya singkatnya adalah orang-orang di luar sana itu aware loh sama apa yang terjadi di sini dan apa yang mau kita bikin dengan praktik yang namanya kolaborasi. Betul. Dalam hal ini di brand yang tadi yang Uniqlo itu ya, dia mencari kolaborator lokal Oke. yang bisa merealisasikan mural yang dia pingin ada di store-nya, dan itu mural pertama Uniqlo di Indonesia sih. Oh ya? Terus dan pastinya harus ada unsur kelompokan, dan pastinya ada teman-teman, melibatkan teman-teman yang ada di sini ya, praktek yang dilakukan di sini. Itu juga terjadi di Mandalika. Dalam hari ini kita dari Pertamina. Oke. Dari Pertamina kita dapat seperti itu, dia membutuhkan kolaborator lokal. Oke. Mohon maaf ya aku nyebut lokal, Lombok lah ibaratnya Iya, seperti itu, karena emang itu aku sih akhirnya itu terjadi lah ya, akhirnya itu terjadi dan bagus secara exposure, secara billing, dan tapi yang paling bagus menurut aku, paling berkesan lah ya, Mas, ngerjain mural 1000 meter persegi dengan deadline cuma 2 minggu. Itu dengan resource di sini yang pakai spray can aja, spray can itu pilok ya, itu kan nyepet ya kalau Iya, pakai iya. itu. Paling 7 orang yang bisa. Itu. Tapi Ya.
kayak bikin musik mas. Ya, Mana A minor. oke. Kita main komposisi saja. Oke. Kayak gitu, nggak semua harus jago ngelukis lah. Iya. Nah, 2 minggu yang terjadi di sana itu yang paling seru mas. Gimana ternyata sekitar 22 orang itu nggak saling kenal, beberapa lah ya. Dan ya seperti biasa di dunia seni rupa saling intip-intip. Oke. Akhirnya ketemu bareng, Iya. tinggal bareng, mabuk bareng. Cair lah. Iya rek. Akhirnya bisa saling berdialektikal dan itu silaturahminya terbangun setelah itu yang mahal menurut aku. Iya. Itu yang mahal. Jadi kultur gotong royong atau kalau di sini besiru itu yang mahal, itu yang melekat di kita gitu loh. Oke. Bukan individualistik lagi gitu loh. Betul, benar. Nah, itu sih yang proses kesenian yang aku nikmati itu bukan melulu billing dan gengsinya dan exposure-nya, tapi lebih ke ini nih yang mahal nih. Prosesnya. Culture ini sih sebenarnya yang mahal. Iya. Itu melibatkan bisa dibilang itu mana aja yang garap tuh? Maksudnya yang terlibat Yang di sana yang di dari project ada 2 spot kan. Spot satu itu North Tunnel lorong. Jadi North Tunnel tuh dari graffiti artist yang udah branded lah, namanya Darbot sama Stereo Flow di tunnel utara. Kita kebagian di tunnel selatan. Kalau yang utara itu tinggi, kalau selatan tuh panjang lah, kayak gitu. Ya Darbot sama Stereo Flow di utara itu, kita yang dapat selatan ya artisnya cuman kan harus ada satu nama kan di sini. Dan aku lebih memilih ke Pak Erstut aja. Pak Erstut ya udah dengan konsep yang ada titipan dari klien kayak gini-gini, tapi kita dikasih keleluasan untuk mengelaborasi lah konsep itu. Akhirnya ketemunya ya Mandalika dan Besiru itu tadi paling terkait lah semua. Ya Mandalika for Indonesia lah, seperti itu. Iya. Ya kalau artisnya ya itu tadi cuman 3 sih sebenarnya. Ya. Itu memang mereka taunya ada Pak Erstut. Itu orderan kan dari Iya, dari Jakarta. Jakarta. Mereka tahu Pak Erstut. Algoritma mungkin ya. Iya. Algoritma satu, yang kedua ini normatif ya, jawaban normatif sih. Algoritma, terus yang kedua ya konsisten aja sih. Ya. Selama kamu tinggal di sini tak? Kamu stay di Lombok nih startnya kapan sih? Tahun 2004 mas. 2004 itu aku magang di majalah politik ya, namanya Gatra di Jakarta. Cuman kaget kan anak muda di Jakarta, wah kompetitif, wah gitu lah. Kepingin ke Lombok karena emang kebetulan waktu itu ada saudara ya di sini, keluarga lah di sini. Ya udah pindah ke sini, tapi ya nggak tahu, escape aja sih, escape aja. Cuman ketika di Lombok 2004 itu sebenarnya masih kuliah mas, cuman nggak tak terminal lah istilahnya, seperti itu. Sini gambar papan surfing, itu yang bisa aku kerjakan kan. Terus apapun yang berbau gambar lah ya, event organizer apa membutuhkan jasa gambar kayak gitu, advertising lah, kayak gitu tak kerjakan di situ. Tapi yang menarik sih, Lombok itu cukup ini sih, memikat ya. Bukan cuman alam sih mas, menurut aku tulus itu. Mungkin karena aku dari Jakarta kali ya. Deso wisatawan kan. Tapi itu aku dapat di pelosok-pelosok sampai ke Jerowaru, backpacker sendirian mas, nggak ada internet, maksudnya nggak ada Google Map gitu. Sana kemari itu berkesan, yang akhirnya aku harus balik nyelesain kuliah gitu. Setelah 1,5 tahun di Lombok, aku harus balik kuliah kebetulan di Jogja. Ya udah, setelah dari Jogja aku lanjut karir di Jakarta, tapi tiap tahun pasti ke Lombok. Nah baru di tahun 2011 aku pindah permanen di sini. Setelah ini yang unik sih sebenarnya, tahun 2009, 2 tahun sebelum aku memutuskan pindah ke sini itu
aku tuh aku sering nyatet gitu loh Mas tulisan. Nah, aku nggak tahu kenapa aku harus pindah ke Lombok. Padahal keluarga aku udah nggak ada di sini waktu itu. Oke. Udah nggak ada. Pokoknya harus pindah ke Lombok. Oh. Entah kenapa gitu ya. Ya. Entah kenapa. Ya 2011 memutuskan pindah ke sini. Nikah dapat orang sini. Yo sisanya adalah menyesuaikan. Oke. Bukan Mungkin karena alasan itu salah materi. satu jawabannya kenapa tinggal di sini itu kan. Apa itu? Akhirnya ketemu orang sini. Iya. Salah satunya lah. Iya. Selama kamu stay di sini, Oke. apa yang ada di pikiranmu? Ya kita punya semuanya loh. Belajar bersyukur aku di sini Mas. Oke. Serius, apa coba? Nggak ada ceritanya bangun tidur 10 menit udah nyampe pantai dan ngeliat sunset atau sunrise itu kurang apa? Kita harus ngeluarin kalau di Jakarta atau di tempat mana kita harus nabung banyak untuk itu. Itu contoh kecilnya ya seperti itu. Iya, belajar nahan keinginan di sini. Oke. Belajar untuk bukan cuman makan tapi juga memberi. Ya. Belajar banyak hal nggak bisa kita belajar tidak terlalu individual malah aku di sini. Oke. Ya. Berarti sebelumnya berasa ini ya, ada Kecenderungan manusia Iya. terakhir egois kok Mas. Iya. Hanya persentasenya aja. Lebih banyak yang itu mungkin. Iya. Oke. Itu iya, pikiranmu yang kamu tuangkan sekarang ini, apa pemikiranmu ini terjadi kamu sadari sejak ada di sini atau semenjak pandemi kemarin? Karena banyak orang bilang lengkap lah. di era di masa pandemi kemarin dipaksa orang untuk berpikir ulang tentang satu konsep kontemplasi itu. Itu kamu dapatkan di situ atau memang sudah kamu Sebelum sadari? sih gelisah sih Mas itu? aku Mas. Gelisah sih. Gelisah ya gimana ya, mungkin salah satunya alasannya kenapa lepas dari bidang yang aku pilih itu bidang ini di profesi memungkinkan aku untuk ketemu bermacam-macam orang dengan latar belakang yang bermacam-macam lewat proses observasi gitu loh sebelum memulai pekerjaan kan seperti itu. Jadi unik gitu loh Mas, manusia itu unik menurut aku, beda-beda gitu loh. Betul. Dan ketika aku ada di sini mendapatkan keunikan yang beragam lagi, menjadi unik. Akhirnya ketika ada sebelum pandemik dah Mas, gempa, gila sih maksudku. Wah, manusia itu bisa berubah kayak gini. Manusia itu harus punya teknologi yang namanya adaptif seperti itu. Nah, ketika pandemik, tambah lagi ujiannya. Oke. Jasmani rohani ujiannya. Oke, itu makalah semakin memberi jawaban ke kayak gini ya, kayak banyak hal sih yang aku temukan. Ya dasarnya tapi emang gelisah aja ya. Makanya karena kamu gelisah itu kamu ke Sumbawa itu ada faktor kegelisahan juga. Aku cukup enggak sih Mas. Istriku dipindah ke Sumbawa Mas. Aku mau ngomong biar dia ngomong sendiri. Istriku dipindah ke Sumbawa, tapi aku lebih antusias pindah ke Sumbawa daripada istriku itu Mas. Gitu. Iya, sering sih aku. Hampir setiap tahun aku ada fase yang hibernate kayak gitu ya. Iya. Nyepi ke satu tempat untuk kontemplasi lah, nggak usah pandemi guys, kontemplasi penting lah untuk balancing lah ya. Apa ya kira-kira yang udah terpikir di kamu nih ngebayangin Sumbawa? Nyelesain lukisan Mas. Aku nyelesain lukisanku. Aku punya hutang ke diriku sendiri untuk berpameran tunggal. Aku punya semacam keinginan untuk membuat peristiwa kesenian juga di sini, dan itu kan membutuhkan waktu yang cukup sepi, tenang untuk memikirkan hal itu atau mereview ulang achievement atau progres lah ya. Apa yang sudah dicapai sampai sekarang. Jadi
setelah aku observe ke museum harus ideal kayaknya Sumbawa oke nih buat tempat Oke. untuk kayak gitu juga. Oke. Tapi itu alasan kedua Mas. Iya. Alasan pertama istriku dipindah Iya, sana. Iya, iya. Berarti target terdekat bicara tentang pameran, tak? Heeh. Kapan kira-kira kamu eksekusi itu? Di Sumbawa itu tadi, di museum itu. Oh, lu enggak, aku museumnya di sini Mas, observe tentang Sumbawa, observe tentang Sumbawa. Oke. Enggak, peristiwanya sih harus terjadi di Lombok juga. Oke. Tapi di Jogja menarik juga. Ya. Bali juga menarik juga. Ya. Itu yang perlu aku coba, tapi untuk timingnya inginnya Hmm. tahun ini. Ya. Tapi hidup itu dinamis. Iya. Saya tidak mau memperkosa karya saya juga. Iya. Kalau karya mah jangan diperkosa. Kalau bicara bukan aku mengcompare ya. Iya, mungkin mengcompare lebih tepatnya. Apa yang ada di bayanganmu bicara tentang ketika ada sebuah komparasi atmosfer, khususnya berkesenian di sini dan di mana aja kamu pernah tinggal? Macam-macam ya. Jogja lah misalnya, nggak usah jauh-jauh. Ya, ya Jogja. Ya. Ya, secara budaya itu masih berlaku sampai sekarang. Itu alasan namanya daerah istimewa Yogyakarta. Keraton kan masih menjaga culture ya itu. Terus yang kedua, itu ditunjang dengan hadirnya banyak universitas, akademis, praktisi. Jadi Jogja bisa menjadi ruang praktik sekaligus laboratorium gitu loh. Ya, akhirnya Jogja kalau menurut aku ya dari kacamata kesenian ya sudah menjadi satu entitas kebudayaan dan kesenian. Jadi tumbuh ketemu tutup lah ibaratnya kalau seperti itu. Tapi Jogja. Nah, di sini kalau komparasinya dengan itu, misal seperti itu, ya kita mesti declare dulu bagaimana kebudayaan itu. Terus yang kedua, apa sektor-sektor penunjang kebudayaan itu sebelum masuk ke layering yang baru, dampak dari pariwisata, di mana kesenian dan kebudayaan akan dibaca menjadi industri kreatif. Yeah. Dan 4.0 itu kan udah multi lagi. Nah, kita itu siap nggak menerima fakta itu gitu. Itu harus disadari dah dulu, itu dulu lah. Narmada. Anda harus sponsor ya acara ini. Oh, bisa ya Narmada jadi sponsor ya? Umpan lambung apa yang harus aku sundul apa aku goreng ini? Yang ini tak biarin part yang ini. Lanjut lagi tak ya? Oke. Sorry tadi kepotong gara-gara disknya full. Lanjut ke yang terakhir tadi. Apa itu Mas? Kita nyebut NFT tadi. NFT ya? Fenomena NFT nih tak? Ya walaupun tadi kamu udah sempet bilang apa tadi ya? Belum ke situ. Belum ke situ. Fokusnya. Nah, tapi fenomena NFT ini sendiri menurutmu piye? Kayaknya NFT itu base-nya dari pembaruan mata uang ya, ekonomi baru, model baru lah ibaratnya. Pembaru seperti itu dan crypto money kan ya. Jadi menjadi crypto kan. Menjadi crypto money. Cashless lah ibaratnya kalau bahasa sekarang ya. Ya aku kemarin iseng buka itu katalog G20, salah satu pokok konsentrasinya adalah ekonomi digital ya, yang artinya kalau aku ngomongin NFT mungkin akan menjadi penting ke depannya atau digalakkan pastinya secara global, kayaknya sih seperti itu. Salah satunya di bidang kreatif kan ya praktek NFT ini. Nah, kita hari ini masih in between ya,
kalau aku pribadi ya kayak masih belum fokus di situ, tapi Iya. bukan yang menolak itu bakalan, ya kita lihat aja lah dulu, pasti ada plus minusnya lah. Iya. Kayak gitu. Nunggu kayak gitu sih Mas, nggak kepingin yang woi ikut-ikutan, Iya, enggak iya, lah. euforia ya. Euforia. Saat ini emang yang aku lihat sih memang yang terjadi tuh euforia si NFT itu, efek dari NFT itu terjadi euforia dia. Untuk saat Ya, ini. untuk sesuatu yang penting kan kita harus bakar duit ya, bakar modal untuk menjadikan itu sebagai kultur baru gitu loh. Ya pasti menjadi euforia. Iya. Harus dibikin medannya, diwacanakan, dibilang ini penting, harus banyak Ghazali. Ternyata menjadi apa adanya seperti Ghazali bisa menjadi miliarder ya, kalau seperti itu. Artinya NFT menjadi penting akhirnya. Butuh digoreng. Ya. Nggak tahu boomingnya kapan, gitu nggak tahu Iya. saya. Sebenarnya kalau boomingnya sih udah terjadi ya. Boomingnya udah terjadi, cuman yang kalau aku lihat sih banyak juga pengamat yang menunggu Menunggu apa ini Mas? menunggu semacam bukan memprediksi tapi menunggu pergerakan kecenderungannya seperti apa sih ini NFT. Masih banyak juga yang meragukan soalnya. Kata MUI haram ya Mas? Iya, Bingung nggak aku. terlepas Dilema kita. haram halal ya. Maksudnya iya sih. Kalau bicara haram ya wes lah. Makruh akhirnya. Mentok jadinya. Nah, balik lagi ke apa namanya? Konsep berkesenian. Konsep berkesenian yang hubungannya dengan bidangnya Alta itu. Kalau bukan pengamatan, tapi kalau analisaku mengatakan bahwa akan terjadi momentum yang bagus ketika di satu daerah memang ada, tidak harus sih, tapi kalau aku ngelihat akan menjadi satu momentum yang bagus ketika ada satu institusi. Nah, kalau kita bicara dalam skup area NTB gitu, kan belum ada nih. Pemerintah itu? Bukan, maksudnya institusi pendidikan. Oke. Adalah baru mungkin. Baru. Pertanyaannya, Menurutmu efek keberadaan si institusi itu menjadi penting apa enggak dengan pergerakan yang seperti sekarang? Kan enggak mungkin misalnya kayak gini, ada satu momen nantinya, kita kan nggak tahu nih momen yang terjadi, akhirnya Perstut butuh source lebih banyak ternyata. Ini sekarang kan baru segitu aja kebutuhannya nih yang terjadi, dan akhirnya memang harus mau nggak mau harus terjadi kolaborasi dalam konteks kerja ya. Gitu. Kan butuh percepatan untuk mencetak si. Iya. Iya apa ya, mulai di Lombok nih Mas ya. Iya. Kalau di Lombok sebenarnya kan asumsi. Apa sih yang menunjang kesenian industri kreatif? Kalau ranahnya ke arah ekonomi ya, dan industri kreatif lah seperti itu. Nah, ada 3 elemen penting kan di satu ekosistem atau area wilayah, misal dari institusi pendidikannya, katakanlah para cendekiawannya, para lecturer itu, terus yang kedua ada swastanya, industrinya, pilar itu, yang ketiga adalah government ya, pemerintah ya, seperti itu. Nah, kita lihat di daerah kita di Lombok ini gitu loh, itu swastanya banyak nggak, industrinya banyak nggak? Apakah di sini, kalaupun ada, pertanyaannya kembali lagi, apakah itu adalah institusi swasta atau industri pemegang keputusankah atau perpanjangan tangan yang membutuhkan praktek inisiator? Yang kedua adalah lembaga pendidikannya misalnya gitu.
sudah cukup mumpuni nggak? Ya. Terus yang ketiga adalah pemerintahnya membuat satu kebijakan yang bisa diimplementasikan nggak untuk kedua ini. Nah, ketika ini semua bisa ada dan bergerak secara seimbang, ya ekosistemnya akan tumbuh Iya. seimbang, gitu. Dan kalau dibilang potensinya ada, sangat ada loh, Mbok. Karena ini lagi-lagi ngomong industri kreatif, market Iya, lah ya. betul. Orang luar negeri, artis bisa sini loh. Itu yang tidak terjadi di tempat lain yang sebenarnya secara ekosistem ada. Iya. Gitu loh. Demand-nya bagus banget di sini. Cuman ya ini tadi. Ini bergerak nggak saling support nggak. Akhirnya pariwisata menjadi penting. Betul. Akhirnya menjadi seperti itu. Iya. Tapi ekosistem ini juga harus ada karena pariwisata juga memiliki kelemahan menurut aku. Iya, pasti. Ini temporary kan, Pasti. pandemik membuka Iya. mata kita bahwa gendeng Pak, di penjara itu kita mati semua ternyata. Kan kayak gitu. Di saat seperti itu kita bergantung sama siapa kalau nggak apa yang sudah ada di sini misal kayak gitu. Ada celah bagus yang namanya industri digital 4.0 itu yang membuat kita akhirnya borderless. Nah itu sebenarnya salah satu peluang untuk percepatan kalau menurut aku. Iya. Tinggal impact-nya seluas apa ya? Ya kita ramah nggak sama itu gitu loh. Kita ramah nggak? Kita menolak, cenderung menolak atau kayak gimana? Sebenarnya itu solver problem kalau menurut aku. Iya. Di tempat yang seperti kita, di saat pariwisata tidak jalan ya seperti itu. Benar. Nah, kan aku berpikirnya gini, kok apa namanya bicara tentang tadi Alta udah menjelaskan bahwa itu 3 elemen penting. Iya nggak sih? Pihak-pihak ya. Iya, elemen-elemen penting dalam menciptakan ekosistem ini tadi yang bisa kita katakan agar ekosistemnya menjadi sehat. Bahwa itu menjadi elemen penting ternyata. Gitu. Nah, sementara satu elemen ini kan belum nih. Yang mana nih Mas? Menurut aku. Yang mana? Si institusi terkait dengan bahwa pendidikan di bidang Iya, oke. gitu. Kalau merujuknya dari data ya sebenarnya kita ngomongin kesenian itu sebagai pilar potensi untuk industri kreatif. Ya sebenarnya kondisi kita hari ini seperti apa sih? Dari sisi ekonomi atau profesi lah. Faktanya adalah iya 3 besar ekonomi dan perdagangan yang ada di NTB lah katakanlah itu ternyata nomor 1 ya pertanian, 2 tambang, yang ketiga baru kalau nggak salah industri pembangunan lah, infrastruktur kayak gitu deh. Nah, di mana letak kita di industri kreatif atau kesenian lah katakanlah seperti itu. Ya apa yang dibutuhkan dari produk-produk yang dihasilkan dari itu. Kalau kita mau menjadi penting ya kita harus membuktikan atau berpikir terbalik, menjadikan narasi yang 3 besar ini dari sisi ekonomi menjadi source untuk pengkaryaan. Pada akhirnya warna-warna karya yang lahir dari NTB cenderung agraris, ya itu ternyata wajah kita ternyata mungkin. Bisa kita balik seperti itu gitu loh. Karena di luar kita ada, aku percaya sih otentisitas itu yang menarik buat di luar sih Mas. Kadang kita nggak pede aja dengan apa. Betul. Adanya kita. Iya benar. Akhirnya bicara tentang bahwa berkesenian ya, berkesenian itu kan setiap area lah katakan. Aku nggak bakalan bilang ini lokal atau yang di luar tuh interlokal gitu kan. Udah nggak ke situ bahasannya. Wartel itu Mas. Nah itu dia makanya kita pernah bahas tuh Mas, ya nggak sih? Ada lokal, interlokal, udah nggak menarik bahasan itu. Nah aku berpikir lebih kepada ketika harus terjadinya pasar bebas lah bilang. Ya hari ini. Ya, bahwa
menurutmu nih kesiapan dari kita seperti apa menghadapi pasar bebas? Keniscayaan ya. Keniscayaan ya resiko jadi negara berkembang. Selalu yang nggak ikut perang selalu menjadi nomor 3 setelah 2 dan 1 kan. Narasi orkestra dimainkan dari yang pertama dan yang kedua, jadi kita menjadi mengikuti gitu kan. Pasar bebas ya akhirnya menjadi sekarang akhirnya kita siapa dulu nih akhirnya itu menjadi penting. Declareku sih desentralisasi itu menjadi penting karena di situ eksotisme tersembunyi gitu loh. Dan itu source awal. Pasar bebas bisa kita jadikan peluang untuk menunjukkan diferensiasi kita sebenarnya. Ya, itu keywordnya tuh, diferensiasi itu. Iya. Ngono sih mas. Wes, soleh ngomongnya. Ada Diferensiasi. Apa gitu. Akhirnya kamu ngeluarin kata diferensiasi itu. Aku tunggu sih diferensiasi karena itu ternyata menjadi sesuatu yang penting. Karena kalau kita bicara sebenarnya ini leveling dari si satu bidang itu udah menjadi tidak penting lagi ketika ada diferensiasi itu. Karena kan selama ini yang terjadi begini seolah-olah ketika ada satu area dianggap sebagai satu area yang seksi, nah, levelingnya muncul. Siapa yang akan mengisi satu area ini? Siapa yang akan terlibat dalam perhelatan di satu area gitu? Seolah-olah levelnya itu dimunculkan. Nah, ketika diferensiasi yang tadi kamu bilang itu dimunculkan, udah nggak ada level-level. Apa ya mas? Aku itu bukan kalau ngomongin level itu figur itu penting ya. Figur itu penting untuk menjadi salah satu parameter gitu. Kalau kita ngomongin level itu mungkin peran kali ya. Kalau aku warna itu menjadi berbeda itu penting. Tergantung konteks apa membutuhkan warna yang seperti apa kalau aku. Itu dan worth it nggak dengan narasi besar yang akan disodorkan. Itu sih ya aku nggak perlu ada di, kita ambil contoh nih mas ya, di gelaran Euforia Mandalika ketika emang praktik yang aku kerjakan ternyata tidak dibutuhkan atau tidak memiliki celah peluang untuk mengisi itu. Ya emang nggak ada dinding di situ ya, ngapain tak mural? Kan kayak gitu. Tapi ketika itu ada, ya ternyata ketemu juga sih praktik sama itu. Terus pertanyaannya menjadi mengerucut lagi nih, menjadi substansial lagi. Mural yang seperti apa? Banyak enggak? Seperti itu. Gambar apa yang mau ditampilkan di sana? Terus mengerucut lagi. Pola yang diinginkan si demand ini sesuai enggak dengan pola praktik yang sudah dikerjakan sama si supply yang ada di sini? Ini yang aku rasa tidak bisa disederhanakan menjadi yang penting aku. Yang penting ya sama seperti kita merasa diri kita keren karena tiap hari kita ngaca diri kita aja. Lah, samping kita juga ada pak. Ada semua. Atau jangan-jangan kita ngacanya cuma nama sekitar aja. Iya benar. Pasar bebas katanya. Apa gunanya sosial media? Keren-keren di sana. Iya benar. Itu kalau aku. Akhirnya itu connect-nya ke ini tak hubungannya
bahwa ada satu elemen lagi yang ternyata akhirnya mesti terangkat ya kalau bicara gelaran-gelaran yang bakalan terjadi nih dalam konteks kreativitas, bahwa munculnya UMKM. Omkem. Menurutmu gimana tuh? Iya. Jadi gini Mas, aku kesini itu ke Lombok modalku cuman baju sama buku. Oke. Aku harus cari duit untuk makan dan aku cari duit harus punya rumah gitu. Ya. Itu yang akhirnya dibaca sebagai pekerjaan. Hmm. Tapi juga aku memiliki keinginan dan egois dan bahasa yang harus tersampaikan yang tidak bisa disampaikan di itu. Makanya aku berkarya seperti itu. Ini UMKM ini. Iya, mungkin basicnya harus itu, ada kesadaran itu. Harus ada kesadaran ya aku harus mandiri, struggle, survive. With or without Ya. belas kasih atau program dan anything else lah. Ya. Ya dia jiwanya itu dulu sih yang penting. Mensananya dulu harus survive karena setahu aku nih Mas ya. Bab pengusaha itu kan sebenarnya yang keren kan fighting spiritnya, Betul. survive-nya. Kayaknya sih semua orang pengkarya juga seperti itu. Bagaimana Mas Yeah. Dipa lah, bagaimana harus survive dengan Ya. ya, kayak gitu. Oke. Nah, aku melihatnya menjadi itu. Apalagi kayak aku Mas, jualan gambar lah katakanlah. Barangnya belum ada Mas. Produk Ngomongin imagine. aja Produk. Oke. Iya kan, jadi meyakinkan orang untuk bisa mengapresiasi gitu kan. Mengapresiasi ya dilatih dan beruntungnya aku memiliki tekanan harus survive-nya cukup besar karena latar belakang ya kalau aku bilang aku tidak memiliki privilege mungkin di sini. Ya, tapi bukan ironi ya, aku enggak. Justru aku menjadi ini sih point selling bahan bakar itu. Ya. Itu terus mentalitas itu sih yang terus akhirnya jalan aja terus. Tahu-tahu udah sampai sini kita nggak tahu. Nah, aku harap sih UMKM satu mengelola source yang ada di sini. Ya. Mengelola source yang ada di sini. Terus yang kedua terus melatih pola belajar untuk struggle terus konsisten di situ. Ya banyak hal, layering-nya banyak hal. Benar. Toh beruntungnya sekarang kita bisa mendapatkan itu kapanpun loh. Ya, digital. Ya. Hanya saja yang terjadi kan balik lagi kepada mengamati apa yang berkembang gitu kan. Di Lombok khususnya kalau aku ngelihat bahwa banyaknya muncul itu tadi, UMKM itu. Banyaknya muncul itu. PR-nya adalah apa produk yang ditawarkan sama mereka kan sebenarnya itu. Iya kan? Untuk membuat kalau kita bisa klasifikasikan Firestone ini kan juga Umkem kan gitu. UMKM dalam bidang jasa. iya jasa, ya coret mencoret itu tadi. Nah, itu menjadi tajam sebenarnya kalau aku ngelihat si Firestone ini tajam banget. Nah, kira-kira pemikiran yang kamu bisa sumbangkan, sumbangkan, harus direlakan sumbangannya. Apa stepnya agar ini kan terlepas dari produknya apa ya, gitu. Stepnya apa tak? By your experience lah. Kata orang-orang suci sih ya ngomongnya
kenali dirimu dulu lah. Elah, Oh iya, kenali. asik ya. What, who, when, where, how, me. Inventarisir aku iki sopo sih tak jangi. Aku ini bisa apa sih? Skillku apa ini? Dan apa yang aku cintai sebenarnya. Dan kebetulan aku di bidang Iya. seni visual lah, seperti itu ya. Itu modal utama sih. Ya yang bahasa Inggrisnya kan passion ya katanya Iya, ya, seperti itu. ya bahasa kerennya. Mm-mm. Nah, ketika aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku cintai, aku menemukan kendala dalam hal yang itu tadi, resource, SDM. Ya. Tapi karena aku terlalu cinta, ya wes, ayo tak ajarin. Hmm. Kita belajar bareng. Oke. Tapi lewat praktek kayak gini ya, itu terus menerus, itu mentalitas. Itu kalau dari praktikku ya jasa. Iya. Tapi kalau misal dari produk, misal kalau menurut aku ya apa namanya supply chains, apa itunya, bahan bakunya. Oke. Iya, ngapain kamu bikin sesuatu yang bahan bakunya nggak ada di sini, yang akhirnya membuat bahan produkmu menjadi mahal dan tidak terjangkau di sekitarmu aja dulu. Ya. Sebelum ke pariwisata misal, Iya. orang luar. Iya. Ya ketika misal ada tamu luar itu menjadi kenceng banget, tapi ketika bonus. tidak ada tamu Iya. tetap bisa terkonsumsi. Benar. Itu dari sisi source-nya ya, aku harapkan sih sebenarnya bisa mengelola itu di samping yaitu tadi passion-nya. Kon mencintai sih lah dan sesuaikan, terus melatih sih. Menurut aku sih manusia pinter asal perlu latihan terus. Ya. Kalau terus disusuin, Mbak, ya kapan latihannya, Mbak? Gini terus ngempeng. Ya. Wah, sorry, aku bukan itu. Ya, berarti challenge-nya adalah sebenarnya kalau dari yang aku ambil bukan analisa, simpulkan dari pengalamanmu, justru gemblengannya itu tadi yang membuat dia jadi. Iya, Mas, kita nggak akan bisa lompat pagar tinggi kalau nggak dikejar anjing, Mas. Kenyataannya yang terjadi mungkin ya, kalau bicara tentang umkem itu tadi, UMKM, bahwa belum banyak muncul dengan klasifikasi tajam gitu si UMKM ini. Kalau sekarang kan kita boleh bilang, menurutmu nih, ada nggak sih yang sudah tajam? Ada lah, Mas. Ada. Ya, ada lah brand-brand besar. Kalau dari produk ya. Iya, Produk. UMKM loh. Si Ya. Septi itu, si organik itu iya. bisa. Itu malah unik sih. Itu kebetulan ada kerjasama sama kita kan waktu itu di Peranjangan. Dia punya idealis bahwa saking dia mencintai Lombok, akhirnya produk dia harus menggunakan resource raw material dari sini, menggunakan sumber daya manusia di sini, termasuk di layering, pengemasan dan lain-lain. Itu menjadi positioning kan akhirnya, yang ketika dan dia cukup terbuka dan ngulik untuk melihat peluang-peluang kesempatan dia untuk scale up pengembangan. Akhirnya itu dibaca nasional. Ya akhirnya berkembang masih sampai sejauh ini kan seperti itu gitu loh, dan artinya itu kan terbukti sebenarnya, Mas. Salah satu contoh kayak gitu, memegang prinsipnya dulu sih sebenarnya. Kalau kita berpikirnya bikin produk hanya untuk shortcut misal ke hal-hal yang sifatnya pragmatis, ya kayaknya nggak berlaku di UMKM aja sih ya, semua akan menjadi temporari kalau kayak gitu. Bangunan lah misal kayak gitu, pondasinya emang sih sesuatu yang nggak kelihatan itu nggak penting. Biasanya seperti itu, yang penting mewah lah kayak gitu, kena senggol dikit ambruk. Seolah-olah nggak penting. Hanya pingin secara pragmatis segera diakuin. Nggak ada yang instan lah. Ya, hanya bisa terjadi di pembangunan Candi Prambanan itu. Roro Jonggrang. Oke, closing. Apa kira-kira yang menjadi harapanmu, tak, berbicara tentang berkesenian dan berkarya? Harapan.
tadi aku ngobrol sama Mas Roni sih, udah beberapa hari. Cuman kalau pertanyaan seperti itu kan siapapun pingin yang Ideal. panjang, tidak putus, Ya. terus luhur ya, kayak gitu. Dan kebetulan nih Mas, kebetulan di agamaku disebutin juga ya hal yang tidak akan putus kan ilmu pengetahuan. Salah satu selain doa. Ya mungkin pendidikan menjadi penting sih kalau harapan. Ya mungkin aku gak pinter tapi yang lain harus pinter kan. Seperti itu. Ya kayaknya sih itu gitu loh. Ya. Yang sifatnya pendidikan sih. Lebih ke situ ya. Nah, aku batalkan untuk closing bicara tentang pendidikan Oke. karena ini menjadi menarik. Asik. Ada nggak sebuah keinginan ataupun planning bicara tentang edukasi ya, bahwa Pak Erstut ada membuat satu entah divisi atau apalah istilahnya, yang ada connect-nya adalah ke situ. Sudah Mas. Sudah ya? Sudah. Jadi kita punya program namanya Sinau. Oke. Jadi itu sifatnya adalah internship selama setahun itu ada 3 batch. Satu batch mungkin diisi sama 1 sampai 4 orang aja sih. Oke. Selama 4 bulan. Jadi itu kita by case dan by praktek bukan ngajarin ya. Melatih ya. Melatih teman-teman adik-adik untuk terlibat di bidang ini seperti apa sih ya dan proses melatih ini juga pakai pendekatan yang emang personal karena bidang industri kreatif atau kesenian itu kan modal utamanya adalah manusianya. Jadi kita juga mesti tahu apa ide itu kan hasil elaborasi dari cara kerja otak manusia lah seperti itu. Nah itu kan bisa dipancing sebenarnya dilatih dengan dipancing untuk kamu itu dari mana sih kayak gimana sih intens. Nah itu berjalan sih sebenarnya sampai sekarang berjalan kita melatih mereka untuk praktek skill tapi juga kita melatih mereka untuk presentasi, kita melatih dia untuk menguji kreativitas gagasan, melatih dia analog dan digital, dan melatih dia untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan karyanya dia ke orang lain yang bukan kita. Belajar bertanggung jawab. Case-nya macam-macam, ada yang pingin arahnya ke profesi, ada yang arahnya pingin ke pingin masuk kuliah seni misal kayak gitu, ada yang arahnya untuk kompetisi, case-nya beda-beda, jadi pendekatannya juga cukup beda-beda. Nah hari ini kita sedang merancang kurikulum apa sih yang cocok sih dengan membaca ini. Sok-sokan aja sih Mas, dibantu Mas Roni sebenarnya. Berarti udah berjalan itu sejak sebenarnya sejak cukup awal. Cukup banyak ya berarti ya yang cukup banyak. Cukup banyak. Ya sebenarnya kalau dari ngelihat latar belakang kan staf pertamaku si partnerku itu kan Baron. Ternyata hari ini semua muralnya aku udah lama loh Mas nggak ikut mural. Setahun setengahan lah ya. Yang kemarin tapi ikut kan? Enggak, ya untuk merancang dan bikin komposisi saja, pattern bukan komposisi visualnya aja, komposisi orangnya, komposisi polanya seperti apa. Tapi untuk eksekusi semua, ya si Baron yang 6 tahun lalu tidak pernah pegang kuas. Berarti kamu konseptor lah sekarang posisimu ya? Di situ iya, mungkin keseluruhanku, utuhku untuk karya seniku sih. Lebih ke situ. Berbagi peran lah, seperti itu. Oke lah, terjawablah pertanyaanku bahwa ternyata Pak Erstut sudah ada dedikasi di situ. Iya, tapi masih banyak kekurangan tentang Mas. pendidikan gitu. Iya, masih banyak yang ya masih trial error lah sampai sekarang. Dan aku sih sangat berharap juga kalau tadi ngomongin harapan ya. Banyak yang
yang semacam kayak Pak Herstut ya di bidang yang sama misalnya Oke. melakukan praktek yang sama gitu loh, berani menggaransi ini sebagai profesi yang secara stigma tidak ada jaminan misal, Iya. karena Mas lulusan SMK lah katakanlah itu ya banyak yang lulusannya membutuhkan langsung pekerjaan, terus penyerapannya kemana aja nih Benar. gitu kan. Dan advertising terbatas, banyak hal terbatas. Nah ini semakin banyak kan menarik gitu loh. Iya. Dan itu kan harus digaransi gitu loh. Harus digaransi bahwa iya kamu layak. Gitu, sampai hari ini tuh masih ada loh stigma bahwa kerja di bidang ini tuh bukan kerja sebenarnya. Sampai hari ini. Terus? Yo, show must go on lah. Ya. Yo, faktanya aku juga bisa hidup kok dari sini. Ya. Seperti itu. Ya artinya kurang bukti apa lagi, dan aku nggak bodoh amat sih sama kayak gitu, nggak bodoh amat, show must go on. Oh, nggak nyuri mas. Iyalah. Halal kan. Insya Allah. Insya Allah. Makro kadang-kadang. Gitu. Mas Dipe dong. Lo apa? Lo Apa aku? bikin lo, Anda ini Lo aku udah nganu tenget tuh. Nganu. Di WA Mas Suradipa itu udah gemeter. Woi buset kayak gitu. Lo aku kan dalam di momen sekarang kan aku jadi host tak? Ya kan. Jadi Iya. kamu tidak oh iya berhak sih tetap. Berhak lah. Ya. Berhak. Nah, Dia nanti mungkin ada yang seneng lah kalau Iya. kamu nembak aku tuh. ya harus lah bareng-bareng di segala lini lah menurut aku. Sebenarnya kalau aku udah melakukannya sejak lama. Kalau bicara tentang edukasi, bicara tentang itu aku lakukan gitu. Walaupun mungkin sekarang sedang berpikir tentang formula. Iya, Apalagi nih bagus. gitu. Nah, itu aku sedang pikirkan. Iya, iya bagus. Aku rasa kayaknya kita semua emang punya visi yang sama ya. Iya. Tinggal kurang ada ruang, peristiwa atau Itu momentum. tadi, itu yang aku maksud dengan ruang. Itu tadi bahwa kita memang ternyata sebenarnya aku buat Omah Dipa ini menjadi sesuatu yang Iya. aku rasa aku cukup kewalahan mencari ruang itu. Ya udah aku manfaatkan ini menjadi ruangnya gitu. Ini privilege loh mas. Nggak dimanfaatkan kufur nikmat lah men. Aku masih ngontrak ya. Iya, terlepas dari itulah ya bahwa itu visi gitu loh. Ya oke lah kalau gitu, berarti sebenarnya masih banyak yang aku pengen tanya tapi ntar lah itu episode 2 itu. Iya, kalau aku habisin di sini karena psikologi audiens. Oke, oh gitu mas ya. Aku ketika Semakin belajar tentang bukan riset sebenarnya, mengamati pergerakan algoritma sosial media tuh begitu. Psikologis ya, biar nggak boring ya. Iya, audiens hanya akan menonton di 0 sampai 15 menit pertama. Tapi banyak juga. Hari ini mas, kita nggak tahu audiens besok. Oh iya. Berubah. Iya. Pikir yang nonton 24 jam mungkin. Benar. Nah, bakalan ada episode kedua. Oke. Kita akan cari Kita bahas waktu. bumi datar ya. Boleh, enggak ya? boleh. Gimana kalau bumi Kok jangan ganjing. kalau bumi piramid? Freemason. Marvel banget ya. Siap mas. Ya, Siap. akan ada episode kedua yang harapanku adalah kamu bisa membawa salah satu Apa itu? hasil didikanmu. Ya bukan didikan ya, maksudnya Teman. ya rekan yang artinya kita juga bisa berdiskusi dengan perspektif yang Oh, iya, beda iya, gitu loh. iya. Gitu, harapanku begitu. Baron lah. Iya, Baron lah mungkin ya kita bisa hadirkan Baron di sini berbicara mural ataupun Lebih spesifik ya. mural lebih spesifik dari perspektif dia. Gitu Bagus, loh. bagus. Mungkin begitu. Ya. Ya, oke, demikian dulu. Sekian dulu obrolan Oma Dipa dengan Alta.
Pak Erstut. Ya, harapan Alta adalah harapan kita semua, harapan pada umumnya sebenarnya apa yang diharapkan oleh Alta. Dan semoga ini menjadi sebuah manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dah. Senang gue, Mas.